Ini juga sering banget matanya berkabut. Tapi sekarang udah nggak sering-sering banget sih, jarang ya. Pasirnya kayak debu ya, kayak debu. Nah jadi ketika ikan itu guys lepas banyak banget karena sih itu sempet sih bikin aku kayak bad mood banget gitu. Cuman ya udahlah, yang penting ikannya udah sembuh sekarang. Oke guys, kembali lagi di channel channelnya kita semua. Oke, di kesempatan kali ini banyak banget pertanyaan dan banyak banget teman-teman yang panik, mungkin dari yang baru pelihara auranti ataupun yang belum pernah ngalamin hal ini sebelumnya. Jadi di sini kita bakal ngebahas masalah mata berkabut ini, karena untuk teman-teman yang sudah pelihara ranti lama ataupun sering pelihara ranti harusnya sih sudah terbiasa dengan hal yang seperti ini ya, karena auranti mata berkabut ini nggak bisa dibohongin karena sering banget. Jadi untuk auranti mata berkabut di sini kita bakalan jelasin masalah auranti yang masalah kabut luar ya, karena kalau kabut dalam itu kalau sampai menyerang item-itemnya dari si mata ikan tuh biasanya sih jatuhnya kebutaan gitu. Cuman selama kabut itu masih di luar itu masih aman. Dan di sini kita bakal ngebahas faktor-faktor kenapa sih auranti itu sering banget matanya berkabut di bagian luar, dan untuk cara pengobatannya gimana gitu. Di sini juga aku bakalan ngejelasin obat yang sering aku pakai buat pengobatan semua canaku, dan untuk aturan pakainya juga mungkin ya. Dan untuk ikan-ikan yang finroot itu di sini juga aku jelasin sedikit ya, karena sedikit banget, nggak terlalu banyak sih. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau gitu buat yang baru datang jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gitu kita intro dulu. Oke guys, welcome back to my channel. Nah ini dia ikannya. Nah itu kalian lihat matanya kanan kiri berkabut parah. Duh, nggak bisa diem deh. Nah kita coba buat diem dulu. Nah itu berkabut. Jadi ini kanan kiri berkabut. Nah itu aku perjelas ya. Nah itu berkabut. Nah jadi untuk berkabut selaput kayak gini, ini sering banget kejadian. Nah aku kasih tahu dulu alasan-alasannya. Oh ya, ini ikan yang PO kemarin ya. Ini yang ini agak goblok, flaringnya nggak stabil, beda sama yang ini. Nah ini udah flaring. Nah udah flaring, udah settle banget. Sedangkan yang ini masih agak tipis-tipis. Nah tapi flaring, flaring. Nah oke, pertama kita bakalan bahas masalah kenapa sih auranti itu sering banget matanya itu berkabut, terutama yang masih kecil ataupun yang besar juga sih. Karena nah itu ikanku si, aduh kenapa ngebur, nah si gokong. Nah ini si gokong ini juga sering banget matanya berkabut. Tapi sekarang udah nggak sering-sering banget sih, jarang ya. Nah ini juga sering banget matanya berkabut, sering. Terutama itu kalau sebelumnya waktu aku pakai pasir yang kasar itu dia ini sering banget nih si kampret. Nah itu dia. Nah oke, balik lagi ke topik. Jadi alasan pertama kenapa ikan kita itu sering banget matanya berkabut gitu, itu pertama karena substrat. Nah bukan karena substratnya sih, kalau substrat itu nggak pernah salah ya, karena substrat itu sesuatu hal yang diam. Jadi ikan itu kadang-kadang dia tuh sering gesek. Tapi kalau ikan kecil itu bukan hanya gesek, kadang dia tuh suka lompat-lompat di atas nih. Nah suka lompat-lompat di sini, nah kayak gitu lompat. Dan ketika dia lompat itu pasti berkemungkinan bahwasanya dia akan nabrak gitu. Jadi dia bakal nabrak di kaca ataupun penutup ya, di penutup akuarium. Nah itu kalau kena mata sedikit aja, jangan parah, sedikit aja, itu pasti bakalan menyebabkan dia itu berkabut. Nah kayak itu kalian lihat, nah berkabut. Terus yang kedua, selain dia lompat terus nabrak kaca tapi yang paling sering itu karena gesek pasir, karena ikan gatal kadang kayak gitu, karena gesek pasir. Nah terutama pasir-pasir kayak gini nih, ini bukan pasir yang halus ya, ini paling kasar. Nah ini paling kasar, meskipun di beberapa penjual katanya ini halus, padahal ini bukan, ini yang kasar. Nah kalau kita mau lihat yang bener-bener halus, kita lihat di sini. Nah ini bener-bener halus, ini aku zoom. Nah ini bener-bener halus, jadi ini yang kayak debu sebenarnya. Nah ini deh,
Nah ini, dia ini kayak debu halus banget. Nah kalau aku sendiri nyaranin buat teman-teman itu make pasir yang kayak gitu. Nah jadi aku saranin buat teman-teman pakai pasir merah, nah yang halus kayak gitu. Jadi itu pasirnya kayak debu ya, kayak debu. Nah jadi ketika ikan itu gesek itu aman banget. Jadi ketika ikan itu gatel terus dia gesek itu bakalan aman, nggak bahaya buat ikan gitu. Dan selain itu juga yang mempengaruhi kenapa bisa berkabut, selain karena substrat itu juga sama, hardscape kayak batu itu juga mempengaruhi banget. Kalau dia pas lagi gesek kena mata itu sudah pasti berkabut gitu. Nah setelah itu untuk pasir, kalau aku sih kalau ikan kecil lompat-lompat itu karena dia stres atau nggak nyaman kadang sama tempat, itu wajar, nggak apa-apa. Nanti ketika dia memang sudah berhasil adaptasi di lokasi barunya, maka dia bakalan nggak lompat-lompat lagi gitu. Nah sedangkan untuk substrat sendiri, kalau aku saranin pribadi untuk keep ikan cana itu lebih baik pakai substrat yang paling halus kayak yang tadi aku bilang. Karena apa? Ketika ikan itu gesek, karena gini loh, ikan itu nggak harus kena penyakit dulu atau terserang bakteri dulu baru dia gesek gitu. Kadang yang memang naluri ikan itu gesek ke pasir karena kayak manusia kadang ada gatalnya dikit terus dia itu bakalan gesek gitu. Itu wajar banget. Nah untuk mengantisipasi kena mata terutama buat auranti, yaitu kita pakai pasir yang halus agar nggak lecet. Sedangkan ini udah beberapa kali aku nggak tahu, lupa nih, sering banget. Nah ini matanya berkabut. Tapi kalian nggak usah panik untuk hal-hal yang kayak gini, karena untuk berkabut kayak gini, nah ini bahkan sampai sisiknya tuh lepas-lepas banyak banget karena si tolol ini yang di video sebelumnya yang kuncup, yang bener-bener penakut itu ya, dia ini masih sering banget lompat-lompat di atas. Ini kadang ada nyamuk. Nah ini nyamuknya tuh mainan di sini loh, di lampunya, nggak suka banget. Terus dia tuh lompat-lompat ngejarin nyamuk gitu. Nah itu bikin sisiknya lepas. Sama yang kedua yaitu ketika gesek di substrat, terutama substrat yang kasar, itu bakalan sangat-sangat berpengaruh atau berpotensi membuat ikan bakalan lecet di bagian mata dan berkabut gitu. Maka dari karena itu, kalau saran dari aku sendiri, untuk keep ikan itu lebih baik kalau mau pakai substrat, pakailah substrat yang paling halus agar aman ya ketika ikan gesek, daripada kayak gini. Aduh, mana nih? Nah nih, ini kanan kiri nih. Ini kalau dari itu kanan kiri, dan kanan kiri berkabut. Tapi nggak usah panik, kayak gini ini gampang banget sembuhnya. Jadi ya kalau mau dikasih bukan Acryvalvin ya, kalau aku nggak pakai Acryvalvin. Kalau aku pakainya itu Methylan Blue. Jadi aku coba tunjukin obatnya ya. Nah kurang lebih itulah yang biasanya aku pakai gitu. Karena setauku sih selama pakai itu nggak pernah kecewa, manjur banget obatnya. Cuman untuk Methylan Blue yang aku saranin barusan itu ada aturan pakainya, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi buat teman-teman sebelum menggunakan itu baca aturan pakai dulu, berapa banyak harus dipakai gitu. Ada aturan pakainya, untuk volume air sekian itu berapa tetes itu ada. Tapi untuk mata-mata berkabut kayak gini sebenarnya nggak perlu dikasih Methylan Blue, itu nggak apa-apa. Karena kayak gini ini selama ikannya settle, selama ikannya sehat, nggak stres, itu bakalan sembuh sendiri. Karena ini sesuatu hal yang biasa sih menurutku pribadi, karena aku sendiri juga sering banget ikan-ikan, tapi auranti aja sih paling sering. Auranti itu kayak gini sering banget berkabut gitu. Jadi sebenarnya aman. Tapi untuk penyakit-penyakit yang lain yang parah kayak finrod, itu aku saranin tetap pakai Methylan Blue sama garam ikan. Tapi itu ketika finrodnya busuk. Tapi kalau finrodnya nggak busuk, nah ini contoh stewartiku yang kena finrod kemarin. Nah ini sekarang udah agak sembuh. Nah itu dulu bekas-bekasnya. Ini bukan finrod pembusukan ya, jadi ini finrod kayak bakteri gitu. Jadi ketika dia kena finrod tuh kayak nggak kayak ikan sakit, tiba-tiba grepes aja sirip-siripnya. Nah itu tiba-tiba siripnya grepes aja. Nah itu sempet sih bikin aku kayak bad mood banget gitu. Cuman ya udahlah, yang penting ikannya udah sembuh sekarang. Dan ya ini hasilnya ketika udah sembuh. Nah ini stewartiku yang lama ya, ini baru habis sembuh dari finrod. Ini juga baru kemarin pindah tank gitu. Sama yang ini dia yang bungkuk.
Nah, ini kadang udah mau flaring. Nah, kadang maju dia nih kalau diginiin. Tapi kadang takut. Tapi nggak apa-apa, ini masih proses. Nah, ini dia kalau udah ketemu. Ya, kurang lebih informasi hari ini segitu aja buat teman-teman. Semoga apa yang aku bagikan sekarang bermanfaat buat kalian dan see you di next video. Bye bye.